Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, selamat siang menjelang sore. Apa kabar kalian semua? Baik. Oke, baik. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Bandi Hafiz. Saya mahasiswa jurusan Bimbingan Pengetahuan Islam semester 7. Berasal dari Kabupaten Langkat yang jauh dari hidup di perkotaan. Saya hidup dari pedesaan dan merantau ke kota, ya seperti kalian semua. Dan di sini saya sebagai pemimpin kelompok dari bimbingan kelompok yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Sebelum jauh kita membahas, saya ingin bertanya kepada kalian semua karena kita di sini disatukan dengan tidak keadaan yang saling mengenal satu sama lain. Ya ada kalanya kita saling memperkenalkan diri. Tadi saya sudah memperkenalkan diri saya. Nah sekarang saya serahkan kepada teman-teman sekalian untuk memperkenalkan dirinya. Oke, dimulai dari silakan. Baik, perkenalkan nama saya Syafira Tunisa Setio. Oke. Saya dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Terima kasih. Silakan saja. Halo, nama saya Mariam. Dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. silakan selanjutnya. Baiklah teman-teman, saya Kartini Rahmadani dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan saya sama seperti ketua kelompok pimpinan yang berasal dari Langkat. Oke, siap. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammadillah. Saya bisa dari Pengembangan Masyarakat Islam. Oke, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Nur Afusda, saya jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Oke, selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Ginti Karinda. Saya dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Rizka Kumara Segar dari Oke. Perkenalkan nama saya Rizka Nasution dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Oke, baik. Jadi kita sudah saling memperkenalkan diri. Kalian sudah mengenal saya dan saya sudah mengenal kalian. Nah, jadi di sini kita dari jurusan yang berbeda. Saya dari jurusan Bimbingan Pengetahuan Islam dan kalian dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang bimbingan kelompok. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu bimbingan. Bimbingan dalam bahasa Inggris disebut dengan guidance atau kita sebut dengan pengarahan, nasihat, dan lain-lain. Dan kelompok adalah sebuah suatu kumpulan orang yang duduk dalam satu tempat atau dikumpulkan dalam satu tempat dengan satu tujuan tertentu. Nah, jadi bimbingan kelompok adalah sebuah pelayanan tentang pengarahan, tentang saling menasehati, saling menunjukkan mana yang baik dan mana yang benar dalam satu kumpulan orang yang disatukan dalam tempat tertentu dengan tujuan dan maksud tertentu. Jadi teman-teman apakah sudah paham? Oke, selanjutnya sebelum kita jauh membahas ke tahap selanjutnya, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya tentang bimbingan kelompok? Oke. Nah, jadi kemudian saya juga akan menjelaskan tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok adalah mengembalikan sebuah eksistensi dalam dinamika kelompok menjadi satu tujuan dan visi misi yang sama. Nah, di sini kita akan membahas topik, ada dua topik. Yang pertama ada topik bebas dan yang kedua adalah topik tugas. Nah, di sini kita akan membahas topik tugas. Topik tugas itu apa? Topik tugas adalah sebuah pembahasan yang langsung diberikan dan ditentukan langsung oleh konselor. Sedangkan topik bebas itu disebut dengan kalau kita katakan topik yang diberikan secara langsung oleh konseli atau klien untuk memilih mana yang harus menjadi pembahasan pada perkumpulan atau sesi tersebut. Bisa ada yang mengatakan tentang membahas kepercayaan diri, ada yang membahas tentang dinamika kelompok dan lain-lain. Nah, di situ kita memilih mana yang akan menjadi topik pembahasan kita. Nah, itu disebut dengan bebas. Nah, di sini kita akan membahas tentang topik terukur dengan bahasan menjadi remaja yang resilient. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan? Pas? Oke.
Jadi sebelum kita jauh membahas ke tahap selanjutnya, kita ada sebuah tahap peralihan, di mana tahapan ini adalah kita katakan sebagai sekat antara tahap pertama dengan tahap yang selanjutnya. Ada 4 tahapan tadi kan saya katakan. Ada tahap pengantar, di sini pembukaan, perkenalan diri dan lain-lain. Kemudian tahap peralihan, kemudian tahap kegiatan dan tahap pengakhiran. Oke, tahap peralihan kita di sini akan menggunakan permainan konsentrasi. Di sini di permainan ini saya katakan dengan sebutan lihat apa yang dikatakan, jangan lihat apa yang terlakukan. Jadi ketika saya mengatakan angkat tangan kanan, tapi saya mengangkat tangan kiri, yang harus didengar adalah perintah angkat tangan kanan. Oke, siap, kita mulai. Angkat kepala. Angkat tangan kanan. Turunkan tangan kiri. Oke, turunkan. Merekkan kepala ke kiri. Angkat ke kanan. Oke, ya, kita mulai. Angkat kepala. Tundukkan. Angkat kepala. Tundukkan. Geleng ke kanan. Geleng ke kiri. Oke, siap. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Turunkan dua-duanya. Oke, siap. Jadi tahap peralihan ini kita tidak perlu banyak permainan, yang penting ada sesi bring out, ada sesi briefing. Jadi kita agar tidak tegang dalam pemberian layanan ini. Kemudian di sini ada tahap kegiatan. Dan di sini kita mulai membahas tentang apa itu menjadi remaja yang resilient. Nah, sebenarnya teman-teman, apakah ada yang pernah mendengar apa itu resilient? Belum. Nah, jadi resilient itu adalah sebuah fase atau sebuah masa di mana seseorang mengalami masalah, mengalami luka yang teramat dalam, mengalami traumatis, kemudian dia mampu bangkit untuk menggapai mimpi-mimpi yang baru, menggapai harapan-harapan yang baru dengan support system dari diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Apakah teman-teman pernah mengalami masa-masa tersebut? Oke, coba teman-teman berikan perspektif secara pribadi tentang apa itu bangkit dari keterpurukan. Coba dari saudari. Ceritakan tentang pengalaman pribadi Anda, tentang bagaimana Anda tuh jatuh kemudian Anda bangkit. Gak bisa Oke, silakan. Mungkin saudara. Jadi saudari membutuhkan orang terdekat seperti keluarga, teman, sahabat untuk menjadi stimulus. Sebenarnya sih lebih banyak ke keluarga ya, karena kalau misalnya kayak banyak orang lain itu sebenarnya dengan kita. Kalau keluarga kan pasti nggak paham sebenarnya apa kita jadi lebih mudah. Ada yang lain? Hah? Bagaimana? Apa? Tentang masalah mungkin jatuh tentang pacar atau dijauhi teman, kembali.
masalah jatuh tinggal lihat merasakan sendiri. Jadi teman-teman mungkin punya pengalaman pribadi dari sudut pandang pribadi, mungkin ditinggal saudara, ditinggal nikah, ditinggal pacar, diskusi, mungkin ada cita-cita yang nggak disampaikan, mungkin ada perkataan yang menyinggung, mungkin banyak kejadian-kejadian yang buat mental kita tuh drop. Tapi teman-teman juga harus ketahui bahwasanya kalau kita ingin menjadi remaja yang sehat secara mental, harus mampu bangkit dari keterpurukan. Karena sejatinya orang lain itu hanya memberikan stimulus, orang lain hanya memberikan dorongan-dorongan minimal. Perubahan itu datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Ya kalau misalnya kita katakan bahwasanya kehilangan orang yang tersayang, mungkin ditinggal nikah, dan kita ketahui bahwasanya ya jodoh itu ada di tangan Tuhan. Tapi tangan Tuhan lah yang harus kita gapai. Ya kita pakai dengan doa, mungkin sholat tahajud sepertiga malam. Kalau kita ditinggal dengan orang-orang yang tersayang, mungkin ada yang meninggal orang tuanya atau apa. Jadi kita saat ini hanya bisa mendoakan. Karena ya sejatinya ketika orang tersayang kita meninggalkan kita masih punya harapan yang harus dituntaskan. Ada harapan mereka di dalam diri kita untuk menyelesaikan apa yang menjadi amanah. Mungkin orang tua kita yang meninggalkan amanah harus menjadi anak yang berguna, harus menjadi anak yang berbakti. Nah itu kita wujudkan untuk menjadi remaja yang resilient atau remaja yang mampu bangkit dari keterpurukan. Yang pertama itu kita harus membentuk sebuah progres. Progres itu kita bentuk dengan cita-cita dan mimpi yang harus kita gapai. Semua harus kita tulis atau kita katakan tulis dulu. Kita harus melakukan apa dan melakukan apa. Nah kemudian kita harus memperkuat niat. Kita harus memperkuat niat. Apa sih niat yang harus kita lakukan? Nah kemudian kita harus hidup di lingkungan yang baru, atau kita harus berani hidup di lingkungan yang baru dengan keadaan yang baru, orang-orang yang baru. Karena ketika kita masih ingin jatuh di luka masa lalu, pasti kita tidak akan berani untuk menghadapi hal-hal yang baru. Karena masih ada fenomenologis atau fenomena-fenomena di masa lalu yang masih melekat di kehidupan kita. Nah, paradigma atau pandangan awal tentang bagaimana terbentuknya mindset ada 3 komponen. Ada 3 komponen membentuk mindset. Yang pertama paradigma. Paradigmanya apa? Pandangan awal manusia tentang sesuatu. Misalnya, ketika kita memandang kehidupan adalah keabadian, maka kita tidak akan pernah mempercayai adanya kematian. Ketika kita mempercayai adanya kematian, maka dengan kepergian orang-orang yang kita sayang, walaupun dengan rasa traumatis yang masih melekat, kita perlahan-lahan mampu bangkit. Nah, itulah yang dikatakan dengan paradigma awal, pandangan kita tentang sesuatu. Nah, kemudian ada namanya keyakinan dasar. Ada keyakinan yang mendasari tentang pandangan tersebut. Nah, keyakinan dasar kita sebagai seorang manusia, tentunya apalagi kita seorang muslim, pastinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian yang ketiga adalah nilai dasar. Nilai dasar inilah yang menentukan bagaimana kita akan menjalani kehidupan itu sesuai dengan pola pikir kita. Manusia akan sampai pada tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan sejauh mana dia berpikir. Nah, untuk menjadi remaja yang resilient, ada satu hal yang tidak boleh kita pikirkan, atau ada satu hal yang tidak boleh kita overthinkingkan, yaitu kita tidak bisa mengatakan saya tidak mampu dan saya tidak bisa, tapi saya katakan saya akan mencoba, dan saya akan mencoba. Karena menjadi remaja yang resilient itu, apalagi di era disrupsi, atau kita katakan sebagai di mana orang terpukul dengan dirinya sendiri, orang antisosial, adapun orang yang jauh bisa dekat, orang yang tidak bisa jauh. Maksudnya apa? Ketika kita memegang gawai, gadget, itu orang yang mungkin jauh dari luar kota sana kan tidak berjumpa sama kita menjadi dekat. Malah orang yang dekat dengan kita karena adanya gawai mungkin dia lebih sibuk dengan dunia sendiri, dengan dunia maya sendiri. Tidak salah, tidak ada yang menyalahkan kita berkomunikasi dengan dunia maya. Cuma bagian kita harus sadar bahwasanya kita hidup di dunia nyata, bukan di dunia yang maya. Yang
mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan pandangan tertentu tentang resilient itu bagaimana, atau ada yang punya tips atau trik-trik untuk menjadi remaja yang mampu bangkit dari itu. Oke, silakan ini sepertinya pernah menjalani tren bangkit dari masa lalu. Mungkin teman-teman bagaimana ada yang punya tips? Silakan. Berdasarkan dari pengalaman, saya pernah bikin diri dulu. Jadi untuk bangkit keluar dari keterpurukan itu, saya semakin kesini semakin mikir, Di sini masih bisa lagi. semakin kesini semakin mikir. Oh iya ya, nggak selamanya kita itu harus diomongin aja gitu. Kita harus mikir kalau coba aja kita cari kesibukan gitu, cari hal-hal yang kita sukai. Jadi di samping itu membuat kita lupa gitu sama keterpurukan itu. Gitu. Misalnya cari kesibukan, nah kita suka melukis, jadi kita buat jadwal keseharian kita. Jadi nggak harus terus-terusan kayak overthinking. Kita ini kenapa gini ya? Kita ini kenapa dibully atau merasa kurang percaya diri, merasa insecure, kurang cantik, kurang looking. Jadi kita cari kesibukan kita, hal-hal apa yang kita sukai gitu, dan sehingga melupakan pemikiran-pemikiran yang negatif itu. Jadi nah mungkin teman-teman juga pernah mengalami fase di mana kita merasakan harus membahagiakan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri, atau kita tuh modelnya nggak enakan sama orang lain, misalnya ada yang minta tolong, terus ya walaupun kita dalam keadaan yang memang susah pada saat itu, ya kita tolong tanpa memperhatikan diri sendiri. Itu disebut dengan stop pleaser, atau kita lebih berorientasi, kita lebih memprioritaskan orang lain daripada memprioritaskan diri sendiri. Coba mulai dari sekarang, ketika kita ingin menyayangi diri sendiri, kita ingin membahagiakan orang lain, pastikan diri kita itu lebih bahagia dari orang lain. Jangan sampai nanti kita membantu orang lain, kemudian kita juga malah susah juga kan, kita susah. Jadi ya prioritasin diri sendiri dulu untuk lebih bahagia. Katakan tidak ketika kita tidak mampu, jangan paksakan kehendak. Karena orang yang punya pandangan bahwasanya nggak enak sama orang lain, atau nanti kalau misalnya nggak dibantu, takutnya dia jauhin kita, dia bakal ngebully kita, itu adalah korban dari overthinking diri sendiri. Coba sekarang mulai lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya tidak bisa kita lakukan, ya udah bilang tidak bisa. Katakan bisa atau tidak bisa. Jangan setengah-setengah. Nanti ya kita sendiri yang jatuh, kita sendiri yang bangkit, orang lain tahu kita dia bahagia, dia senang kita, karena di setiap selipan senyuman itu terselip yang dalam diri masing-masing orang. Mungkin teman-teman pernah mengalami masa ini, pernah mengalami ya, dari sudut pandang pribadi, dari yang tinggal nikah, tinggal keluarga, tinggal teman dan lain-lain. Mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan pesan dan pesan. Silakan. Nah, itulah yang disebut dengan kepercayaan diri. Karena ketika orang lain menjauh, ketika keluarga menjauh, masih ada kepercayaan diri. Tapi ketika kepercayaan diri itu menjauh, maka dunia ini tidak pernah ada apa-apanya. Karena yang perlu kita dukung adalah kepercayaan diri sendiri tentang kemampuan diri kita seperti apa, tentang bagaimana kita harus bisa menjalani hidup tanpa kata orang lain dan sebagainya. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin dipertanyakan lagi? Silakan. Mungkin pesannya sih jangan terlalu dari pengalaman, karena itu beda pengalaman tuh baru banget. Satu yang bikin
teman-teman juga harus memilah dan memilih kata yang harus masuk ke telinga kita dan pikiran. Jadi ya biarkan kata-kata yang merusak itu biarkan keluar, kata-kata yang membangun biarkan dia membangun, yang merusak biarkan jauhkan dari pikiran kita sendiri. Oke teman-teman semua? Oke? Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pemimpin kelompok. Mungkin teman-teman bisa memberikan penilaian tentang pelaksanaan kita kali ini. Coba teman-teman berikan penilaian tentang pelaksanaan pembimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Mungkin dari saudara yang pribadi dulu ya. Dari saudari bagaimana pelaksanaan kita? Menurut saya pelaksanaan kita saat ini cukup baik ya. Dalam penyampaian ketua kelompok juga sudah sangat jelas kepada kita audiens tentang menjadi remaja yang resilient. Dari saudari gimana? Menurut saya sih dari pimpinan kita hari ini sih sudah sangat bagus karena materi yang diberikan oleh ketua kelompok sudah sangat baik dan bisa menjadikan sebuah motivasi untuk kami menjalani hari-hari berikutnya. Terima kasih untuk pimpinan kelompok kami. Oke teman-teman, saya selaku pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih atas segala atensi dan perhatiannya. Ucapan syukur kita lakukan kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan yang berjumpa, dan kita akan dipisahkan karena adanya waktu. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu dan di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda. Apabila terdapat ucapan yang salah dari saya, dari perbuatan, perkataan, dari penyampaian juga yang kurang maksimal, mungkin inilah kekurangan dari saya. Dan yang diberikan merupakan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya akhiri dengan doa salama teman dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.